Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan buat semua. Rahayu untuk Indonesia kita tercinta dan salam sejahtera. Ya, masih dalam acara Chatterbox edisi Walk the Talk ya. Malam ini maaf banget gak bisa live karena masih ada sesuatu lah yang saya sebenarnya udah cerita kemarin ya tapi saya kira nggak perlu saya ulang lagi penyebabnya apa. Hari ini kita bakal ngomongin tentang masalah yang serius banget. Kalau pagi tadi kan kita bicara tentang reaksi saya atas pembubaran paksa kegiatan peribadatan umat Kristen di Tangerang, Banten, tepatnya di daerah Teluk Naga, yang dimana itu saya kecam keras banget ya, dan malah hampir itu terjadi baku adu fisik itu. Ya saya pikir jangan sampai seperti itulah ya. Jangan seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas lagi tentang itu, tapi hari ini saya mau membahas tentang penyalahgunaan Islam dalam politik praktis ya. Pertama saya disclaimer dulu ya, bahwa ini adalah narasi untuk ya boleh dikatakan sedikit lah mengcounter kalau ada yang mengatakan wah Pak James ini pendukung politik identitas, ini pendukung politisasi Islam dan sebagainya ya. Nanti kita akan ke sana. Jadi begini, Oke, mari kita lanjutkan. Ini kebetulan adik saya baru pulang sekolah. Pulang sekolah merangkap pulang les. Jadi kasihan gitu lah, anak-anak sekolah zaman sekarang tuh bebannya banyak banget gitu loh. Jadi kayak jadi ya pokoknya saya sedih lah gitu melihatnya. Tapi itu juga saya rasakan kok waktu saya SMP dan SMA, itu saya rasain. Nah, jadi begini teman-teman ya. Beberapa waktu lalu di Malaysia ya, ada terjadi suatu kekisruhan, ada suatu kegaduhan di parlemennya atau di Dewan Rakyat Malaysia gitu, di mana ada seorang MP, anggota parlemen atau anggota Dewan Rakyat Malaysia yang di skors ya, atau digantung, disuspend gitu ya, selama 6 bulan, yaitu Wan Faisal, Wan Ahmad gitu ya, Wan Ahmad Faisal. Dia dari dapil Macang di Kelantan, dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia, Koalisi Perikatan Nasional, digantung atau diskors atau disuspend selama 6 bulan. Jadi dilarang hadir dalam persidangan Dewan Rakyat Malaysia selama 6 bulan karena diduga melontarkan ujaran kebencian ya terhadap pemerintah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang seringkali disebut kerajaan perpaduan atau pemerintahan persatuan ya, walaupun secara teknis itu bukan sebuah unity government, tapi adalah sebuah pemerintahan koalisi atau coalition government atau kerajaan gabungan ya kalau Hasanah bilang. Nah, teman-teman semua,
Di akhir itu pas Dewan Rakyat Malaysianya ya di skor sidangnya buat isoma ya, istirahat, sholat dan makan siang waktu itu. Yang terjadi adalah anggota Dewan Rakyat Malaysia dari PN ya, Perikatan Nasional itu gelar doa kunut nazilah, yang dimana itu banyak banget denounce oleh banyak kalangan, termasuk dari Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Itu di-denounce banget. Saya sendiri pun juga mendenounce itu. Kenapa? Karena tidak seharusnya doa kunut nazilah yang dibacakan oleh salah satu anggota Dewan Rakyat Malaysia, yaitu saya lupa namanya siapa, tapi kalau dari partainya dia dari PAS ya, Partai Islam Se-Malaysia, dapilnya Dapil Jasin di Malaka, yang memimpin bacaan doa kunut nazilah itu. Gini teman-teman ya, teman-teman sendiri tuh harus tahu juga peruntukan doa kunut nazilah itu seperti apa. Kunut nazilah itu peruntukannya adalah ketika terjadi sesuatu bencana yang besar. Peruntukannya ketika terjadi sesuatu musibah yang besar gitu loh. Contoh, beberapa waktu lalu kita memaratonkan, mengintensifkan bacaan doa kunut nazilah itu untuk saudara-saudari kita di Palestina ya, baik itu di Gaza maupun di Rafah gitu ya. Ya, makin banyak dibunuh oleh pasukan teroris Zionis Israel gitu. Nah, itu gak wajar kalau kita membaca doa kunut nazilah seperti itu. Tapi kalau doa kunut nazilah dibacakan ketika situasinya sedang baik-baik aja, atas dasar permusuhan, atas dasar kebencian kepada, taruhlah mungkin katakan lawan politik atau apa, pemerintahan ya, satu negara muslim yang sebenarnya keadaan negaranya baik-baik aja kok, ngapain baca kunut nazilah kayak gitu. Nah, itu udah salah kaprah menurut saya. Peruntukannya aja udah salah gitu. Jadi saya jujur sangat kecewa gitu loh. Kenapa ya? Sangat kecewa gitu. Kenapa sih kok seenak jidat itu membaca kunut nazilah, padahal keadaannya tuh baik-baik aja, nggak ada suatu bencana besar gitu loh. Lagi pula Wan Ahmad Faisal itu di skors ya, atau dihukum skorsing selama 6 bulan dari Dewan Rakyat Malaysia. Itu juga bukan suatu bencana besar ya, karena itulah konsekuensi yang harus diterima gitu loh, ketika mungkin beliau melakukan pelanggaran terhadap standing orders atau tata tertib atau tatib di Dewan Rakyat Malaysia gitu loh. Jadi memang ada punishmentnya gitu loh. Itu bukan barang baru, karena ada beberapa anggota Dewan Rakyat Malaysia yang diskorsing, dijatuhi hukuman skorsing atau digantung gitu ya, atau disuspend selama 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Gitu. Jadi menurut saya itu adalah hal yang biasa aja gitu loh, bukan sesuatu bencana yang besar, yang menyedihkan, yang harus dibalas dengan
kecaman yang begitu dahsyat, ujaran kebencian, bahkan kunut nazilah gitu ya, menganggap Perdana Menteri, ada penebang pohon ya, menganggap pemerintahan koalisi Pakatan Harapan Barisan Nasional itu zalim dan sebagainya. Ya jangan. Toh kalau pemerintahan Anwar Ibrahim dengan koalisi PHBN itu zalim ya, gak sampai 2 tahun udah rungkat kok ya. Buktinya pemerintahan PN dulu Tan Sri Muhyiddin Yassin cuma bertahan 1 tahun, setahun sekian bulan. Lalu disambung lagi pemerintahan BN, koalisi dengan PN. Itu cuma bertahan setahun juga kok. Anwar Ibrahim berapa tahun coba? Udah 1,5 tahun kali. Udah hampir 2 tahun ya jadi Perdana Menteri Malaysia. Buktinya fine-fine aja tuh. Buktinya fine-fine aja. Ya kalaupun ini ya biasalah. Iya. Jadi menurut saya itu tidak pas gitu. Malah justru saya tuh menangkapnya kesannya itu PN itu menyalahgunakan kunut nazilah itu untuk memprovokasi umat Islam Malaysia itu untuk membenci, melawan, berperang gitu ya terhadap pemerintahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya gak gitu juga, keles. Please lah, be more matured gitu. Dewasa dong gitu loh. Kita ini bukan lagi perang teman-teman. Kita ini bukan lagi damai. Toh itu pun juga konsekuensi dari pelanggaran terhadap tata tertib atau standing orders di Dewan Rakyat Malaysia gitu loh. Jangan dinarasikan seakan-akan wah itu bencana besar, Anwar Ibrahim, Zahid Hamidi zalim gitu. Enggak dong. Kalau kayak gitu ya mohon maaf, apa bedanya dengan memprovokasi satu Malaysia untuk mengumbar ujaran kebencian dan melawan pemerintahan yang dipilih secara konstitusional dan sah gitu. Dan di mana letak kezalimannya? Itu harus dibuktikan juga. Kalau enggak nanti malah akan jadi sebuah fitnah gitu. Semoga dimengerti ya. Jadi jangan semata-mata cuma gara-gara diskorsing, disuspend dari Dewan Rakyat Malaysia atau dari Parlimen atau dari DPR gitu ya, lantas disambut dengan kunut nazilah. Jangan. Itu adalah satu hal yang sangat tidak matured gitu, sangat tidak dewasa gitu. Semoga dimengerti ya. Lalu berkenaan dengan masalah Pilgub Jakarta yang bakal panas nih. Karena pasti narasi yang akan keluar itu adalah narasi politik. Apa sih? Oke. Habis kereta lewat tadi maksudnya. Oke, kita sambung ya. Narasi yang keluar pasti adalah narasi politik identitas, narasi politisasi agama, politisasi Islam ya. Dikit-dikit pasti
akan keluar narasi, wah ini Islam apa orang beriman dan sebagainya. Karena gini, di Jakarta tempat saya ini hampir pasti Anies Baswedan, ya, Gubernur Jakarta periode 2017-2022 itu pasti maju lagi. Dan sudah sah mendeklarasikan maju lagi dan didukung oleh PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Partai yang mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2017 yang lalu. Nah, pasti teman-teman yang anti Anies dan anti PKS itu akan ingat lagi peristiwa 7-8 tahun yang lalu, yaitu ada 212, kemudian narasi-narasi, oh ini mah narasi-narasi yang beberapa hari yang lalu sudah saya sampaikan, ya, yaitu misal gini, pada waktu itu kan mungkin Pak Ahoknya juga salah ya, tersilap lidah, malah menghujat Al-Quranul Karim. Malah jadi menghujat Al-Quran gitu ya. Itu yang membuat orang Islam bukan hanya satu Jakarta, tapi satu Indonesia tuh marah dengan Pak Ahok gitu. Nah, akhirnya itu gain attention satu Indonesia, padahal itu kontestasinya hanya di Jakarta gitu ya. Iya. Tapi orang akan ingat itu. Apalagi kalau Pak Ahok dicalonin oleh PDIP di Jakarta. Wah, itu udah parah itu. Bakal kejadian lagi. Bakal ada yang namanya Neo 212. Bakal ada yang namanya pengulangan narasi seperti itu. Bahkan mohon maaf, teman-teman mungkin masih ingat dengan narasi, oh ini Anies PKS ini jual ayat jual mayit gitu kan. Nah, jual ayat jual mayit ya. Kenapa kok jual mayit, jual mayat gitu kan? Anda mungkin akan ingat dengan kisah almarhumah Nenek Hindun ya, yang jenazahnya tidak disalatkan, tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak dipulasarakan, tidak dikuburkan gitu loh. Hanya gara-gara semasa hidup Nenek Hindun dan keluarganya ini kedapatan mendukung Pak Ahok yang dilabel sebagai penista agama atau penista Islam waktu itu. Serempak banyak masjid di Jakarta keluar spanduk oh masjid ini tidak mensalatkan jenazah pendukung penista agama. Waduh, ngeri, banyak itu di mana-mana. Nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah jauh-jauh. Di tempat dekat-dekat saya ini ada beberapa masjid yang seperti itu. Apalagi di kampung saya di Mampang Perapatan sana, Mampang Perapatan, Pancoran, Tegal Parang, Tegal Mampang sana, daerah kampung saya itu. Wah, banyak masjid, percaya sama saya. Bohong kalau kagak, bohong. Orang jelas kejadian kok. Ya. Pasang spanduk, pasang spanduk, masjid ini menolak mensalatkan jenazah pendukung penista agama. Bahkan menyerukan jenazah pendukung penista agama, jenazahnya tidak usah disalatkan, tidak usah dikapankan, tidak usah dimandikan, tidak usah dipulasarakan, tidak usah dikuburkan. Dosa besar itu, karena itu hukumnya fardu kifayah ya. Bukan fardu ain, fardu kifayah.
keluarganya nggak usah disantunin, nggak usah dijakatin, nggak usah disedekahin, nggak usah diinfakkan. Waduh, narasi kayak gitu, aduh, itu painful banget gak sih? Painful banget, ya, painful banget. Dan itu terjadi, teman-teman. Itu terjadi, dan polarisasi masyarakat karena itu kerasa banget sampai hari ini. Akibatnya apa? Sejak saat itu kesadaran orang untuk menjalankan Islam yang benar-benar gitu ya, sesuai dengan syariah, yang kafah gitu ya, makin gede, makin besar. Kesadaran spiritual umat Islam di Jakarta dan Indonesia umumnya besar setelah itu. Walaupun mungkin gak seberapa lah. Nyatanya masih banyak orang Islam di Indonesia yang, mohon maaf ya, masih abangan gitu loh dalam menjalankan Islamnya gitu. Ya ibaratnya, minum dulu ya. Pas agak tersengal-sengal ini. Ya masih banyak orang yang abangan lah gitu ya dalam menjalankan Islam di Indonesia ini. Ya narasinya paling yang khasnya itu adalah ya paling nggak minimal kita buat baik sama orang, nggak nyakitin orang lain, nggak bermusuhan dengan orang lain, nggak ngusik agama, keimanan, kepercayaan orang lain, nggak ganggu agama orang gitu kan, dan sebagainya. Iya kan, narasi yang khos banget keluar gitu loh dari mayoritas umat Islam di Indonesia yang memang mereka cenderung sekuler, keabangan lah di sini. Sampai sini paham ya teman-teman ya, insya Allah, amin. Itulah makanya. Jadi ada dampaknya di situ. Nah, oke. Jadi kalau keluar nanti narasi seperti yang 7-8 tahun yang lalu ya tinggal bilang, ya saya sih mudah aja mengkonternya. Saya tinggal bilang begini aja, saya tinggal, maaf saya nyebrang dulu. Saya tinggal bilang begini aja loh. Kita ini kan umat beragama. Lah jelas agama itu adalah pedoman hidup kita, panduan hidup kita, ya kan, pembimbing hidup kita gitu. Apalagi Islam, ya, agama Allah, agama yang dibenarkan oleh Allah, diridai oleh Allah, dan agamanya diajarkan langsung oleh Allah, diberikan nama agama Islam itu, dinul Islam itu langsung dari Allah itu sendiri. Ya kan? Jadi agama Allah itu panduan, pedoman gitu loh. Ya kalau nggak suka dengan Islam ya ngomong aja, lu nggak suka sama Islam gitu loh. Kemarin mereka akan keluar lagi narasi, Pak Jakarta tuh bukan hanya orang Islam aja Pak. Iya, Jakarta memang bukan hanya orang Islam aja, betul. Iya, tapi kan lihat dulu dong, mayoritas penduduk Jakarta ini kan orang Islam. Oke lah, kita kalau ngomongin mayoritasnya Islam abangan, sekuler gitu ya. Karena Jakarta ini sudah bercampur. Tapi jangan lupa, Jakarta punya tuan rumah. Jakarta punya tuan rumah. Siapa tuan rumahnya Jakarta? Orang Betawi. Ya. Orang Betawi, Islamnya masih kuat. Kampung saya Mampang sana, daerah Mampang Perapatan, Pancoran, Tegal Mampang, ya. Itu daerah yang Betawinya kuat. Daerah yang Betawi dan Islamnya tuh
kuat gitu loh. Saya sebenarnya mau ke musola yang kemarin saya sholat itu, cuman di sana nggak ada kamar kecil. Saya mau ke kamar kecil dulu, mau pipis. Ya, welcome back. Saya baru habis dari kamar kecil atau WC, kan pipis ya. Karena musola tempat saya kunjungin kemarin, hari ini dan besok ya, selama 3 hari berturut-turut ya, saya akan sholat di musola yang di sana, di Rawapapan atas itu. Masih berapa meter lagi dari sini. Itu nggak ada kamar kecilnya, nggak ada WC-nya gitu loh. WC-nya nggak ada. Jadi tadi saya numpang di musola yang di Rawapapan bawah, numpang pipis gitu. Dan alhamdulillah saya sudah bersihkan. Nah, jadi kembali lagi ke yang tadi ya, saya bisa aja mengcounter narasi itu dengan narasi-narasi seperti tadi. Pak, Jakarta bukan hanya orang Islam aja, bukan hanya umat Islam aja. Iya, tapi lihat dulu fakta dan data di lapangan bahwa Jakarta ini mayoritas orang-orangnya beragama Islam. Iya, memang mayoritas warga di Jakarta itu kan Islamnya kan masih Islam abangan lah, ala kadarnya gitu. Tapi ingat, Jakarta masih punya tuan rumah, orang Betawi yang Islamnya kuat, kenceng gitu. Semoga dapat dimengerti ya. Itu kita nggak boleh lupa akan hal itu. Jadi mudah aja saya bantah dan saya lawan narasi itu, bahwa ya agama adalah pedoman hidup, agama adalah petunjuk hidup, dan apa yang ada, apa yang menjadi persoalan kita, semua sudah ada bimbingannya dalam agama Islam gitu ya. Cuman maaf ya, kita harus lagi dan lagi saya ingatkan untuk menggunakan dalil-dalil keislaman itu sesuai pada tempatnya. Jangan lagi ada narasi-narasi seperti Pilgub Jakarta 2017. Jangan, saya nggak mau. Saya nggak mau kalau sampai itu terjadi gitu ya. Itu hanya akan merusak, mencabik-cabik ya persatuan dan ukhuwah Islamiyah wal ukhuwah watoniyah yang ada di Indonesia. Jangan ya, saya minta tolong banget. Nah, terakhir banget, politik identitas beda dengan identitas politik ya. Itu yang harus kita bedakan. Apa itu yang namanya identitas politik? Identitas politik adalah identitas yang kita bawa untuk bersiasah, untuk berpolitik. Contoh, saya pribadi, saya posisi politiknya di tengah, moderate, sentris. Tapi saya bisa menjadikan politik memainkan politik Islam dan politik Pancasila secara bersama-sama, secara beriringan gitu loh. Ngerti nggak sampai sini? Ya, secara beriringan gitu. Jadi karena saya pandangannya tuh gini, antara Islam dan Pancasila itu sejalan, compatible ya. Itu identitas politik saya. Beda halnya dengan politik identitas. Politik identitasnya yang dipolitisir gitu. Contoh seperti waktu terjadi di Pilgub Jakarta 2017 yang lalu, itu Islam dipolitisir. Nah, sebagai contoh, kamu ndak pilih Anies, ndak pilih AHY, nanti kamu pulang masuk neraka. Jangan gitu juga. Oh, masjid ini tidak mensalatkan jenazah pendukung Ahok, penista agama. Ya jangan gitu juga. Itu saya nggak setuju kalau kayak gitu. Itu namanya politik identitas. Itu namanya politisasi Islam. Itu saya jujur tidak setuju dengan itu. Tapi kalau identitas politik, contohnya seperti tadi gitu. Atau contoh lagi, identitas politik PDI Perjuangan misalkan, posisinya kiri, dia sekuler, dia partai nasionalis, partai Marhain ya, identik dengan logo banteng gitu.
warnanya merah gitu. Itu identitas politik. Kalau politisasi identitas ya, atau politik identitas, dikit-dikit Jawa, dikit-dikit Pancasila. Kamu ndak senang Pancasila, kamu pergi dari Indonesia. Nenek lu kiper, gue bilang. Kamu ndak senang berpolitik kiri, kamu minggat aja dari sini. Nggak boleh gitu juga. Itu namanya politik identitas, nggak boleh itu. Ya, saya jujur sangat tidak sepakat dengan itu. Ya, jadi pada intinya adalah narasi-narasi kayak gitu mudah buat saya mengkonternya gitu loh. Mudah buat saya mengkonternya kayak gitu. Dan sekali lagi, Indonesia ini bukan negara sekuler. Bukan negara sekuler, tapi di cover up, tahu di cover up? Di cover up dengan pernyataan negara ini adalah negara Pancasila. Negara Pancasila untuk mengcover up narasi bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara sekuler. Itu cover up. Padahal Indonesia bukan negara sekuler, bukan. Tapi negara Indonesia ini adalah negara beragama. Lebih tepatnya lagi negara Islam. Pak James, kenapa Pak kok negara Islam Pak? Gitu. Emangnya Indonesia ini Islam aja Pak? Loh, lihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Atas rahmat dan berkat Allah yang Maha Kuasa dan diwujudkan dan keinginan yang luhur, maka bangsa dan negara Indonesia ini, maaf banyak anak-anak ya teman-teman ya. Maka padahal penting banget nih ngomong. Saya ngomong ini cuman banyak anak-anak sih. Nah, ini saya ulang sekali lagi ya. Saya lebih setuju mengatakan Indonesia ini adalah sebuah negara Islam loh. Kenapa? Karena dia di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 gitu loh. Atas rahmat dan berkat Allah yang Maha Kuasa, bangsa dan negara Indonesia ini menyatakan kemerdekaannya. Allah tuh siapa? Sesembahannya orang Islam, Tuhannya orang Islam gitu loh. Dan hampir banyak produk perundang-undangan di negara ini tuh sejalan dengan hukum Islam, termasuk Pancasila itu sendiri banyak ngambil dari hukum-hukum Islam. Ya, berarti Indonesia ini kesimpulannya apa? Negara Islam secara de facto. Karena de facto negara ini negara Islam gitu loh. Tapi secara de jure negara ini adalah negara beragama. Gitu loh. Secara de facto negara ini negara Islam gitu. Bukan negara sekuler yang di cover up dengan narasi bahwa Indonesia ini negara Pancasila. Itu. Apalagi sila pertama dari Pancasila itu jelas secara eksplisit mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, tauhid, monoteis, gitu kan? Apa agama yang paling monoteistik? Apa agama yang paling mengajarkan penyembahan pada satu Tuhan? Islam. Qul huwallahul ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu, esa, tunggal. Gitu ya, bukan satu dalam satu kesatuan. Mana nih? Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Itu makanya kenapa saya selalu mengatakan Indonesia ini secara de facto adalah negara Islam. Gitu. Walaupun secara de jure memang negara ini adalah negara oke lah, mau dibilang negara beragama boleh. Tapi secara ini saya lebih mengatakan Indonesia ini negara sekuler secara de jure yang di cover up dengan narasi negara Pancasila, negara kebangsaan, negara kesepakatan, misa kongolizo dan sebagainya gitu. Ya, semoga satu hari nanti, harapan saya mudah-mudahan Indonesia ini bisa beneran jadi negara Islam yang benar-benar Islami gitu ya, bukan Islam cuma sekedar simbol doang.
Ya, mungkin demikian Chatterbox Walk the Talk hari ini. Selamat petang dan sampai jumpa lagi.